Ya Kalbin ya Kalbin suruh ya Kalbin ya Kalbin. Ya niki ngaos Nazuman Satibi tabarruk kalian di Arwani sedanten Mbah Nur Mbah Pas sedanten Mbah Arwani sedanten guru-guru Bapak Nur Nur Salim Mbah Dullah Said Keji sedanten guru-guru. Di antara dewe Bapak tentang Mbah Dullah beliau menghentikan kowe nak muji Quran dengan tradisi ulama. Karena sekali Quran itu dipuji tidak dengan tradisi ulama. Dan ini kok dibom surat Yasin ini Waqiah bukan bang no duwe saatnya surat roh mempercepat kematian. Tak baca pisan wong sing suara nabi tak kon maca gelem ra gelem. Tak baca no maknane kula maknane dhewe. Tadi kan mulai babak tu faham dulu ya kan di situ. Ya mulai babak. Tapi kalau baca mulai awal. Badak tu bismillah. Kalau asma mengke wonten sing nyanyi bagian. Ini dawuh Imam Syafi'i mun meneng mawon men dirungokno mawon. Badak tu ngawiti ingsun bismillahi lan nyebut asmane Allah fil nazmi ing dalam nazuman awalan ing dalam kawitane. Terus ini dawuh Imam Syafi'i memulai nazuman Syafi'i. Dados kitab Faidul Barokat karangan Mbah Arwani riyen ngawas Mbah Munawir itu berdasar kitab Khirsul Amani karangan Imam sinten Syafi'i. Terus disimpulkan diringkas dados seperti Faidul Barokat. Semoga Mbak Gadang dari Gadang Tabaraka mau berkah sapa Allah Rahmanan Khalidat sing Rahman Rahiman Khalidat sing Rahim wa mau ilan nang dadi nggon marjek wal malja jadi apa? Tempat berlabuh atau tempat terakhir kita berlabuh. Bon niku mukadimah terus kalau maknani sing wonten HP niki babatu fahablullahi fina kita. Wa ba'du sakwise basmalah hamdalah. Fahablullahi mongko utawi taline Allah. Iku fina ing dalam kita. Kita buhu tegese kitab Allah. Jadi kita ini yang memegang Quran artinya memegang talinya Allah Subhanahu wa taala. Fajahid mongko berjuang sira bihi kelawan kitabullah bihi kelawan Quran. Hiblal ida kelawan perjuangan sing iso nangkep musuh. Perjuangan sing iso ngalahno musuh. Mutahabbilan tur wong sing mutahabbil. Terus nanti kalau terangkan. Jadi kalau wajah sarah ya mungkin keterangan ini mungkin. Wa ba'da hadil bid'ati fahabluwa fina kitab ja'a fi tafsiri qouli ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a. Innahu sa'tamna habluwa iku al-Qur'anu Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam huwa al-Qur'anu habluwa taline Allah al-matin kang kuat. Qauluhu fajahid bihi mongko berjuang sira bihi kelawan Quran. Maksudnya dengan konsep Quran itu Quran. Kama qala ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bi. Fala tuti' mongko aja nurut sira al kafirina ing boro wong kafir. Wajahid lan merangino sira atau berjuang sira hum ing kufar bihim lan Quran. Bi hujaji tegese kelan pira-pira hujjah Quran wa adillati lan dalil-dalil Quran wa barahinihi lan tegese argumentasine napa Quran. Lawal hablu fatihah ista'aru lisabab wal Quran sababul ma'rifah li annahu Quran satene Quran wuslatun iku penyambung benal abdi antarane kawula wa benar abdi antarane pangerane abdi. Wal hiblu bi kasril kha'i adaya iku prahara. Jadi hibdal ida lan prahara sing ngalahno musuh wal ida ismu jam'in wal masyhur fi kasrul aini. Wa haka fa'alab dhamma fa in kila ida bilha fadhamu lahu mutahabbilan ay tahabbala sayta idza akhadahu bil hibala wa ya asyukka ay insib tegese masang sira al habaila ing boro jebakan lil ada kedhe boro musuh minal kafarati sing boro wong kafir wal mutadiin lan boro sing bid'ah li tasidahu supaya iso nangkep sira ing musuh mbok tangkep ilal haqi mbok gawa ning hak autuhi ka rusak sira ing ada bima lan perkara tuli duhu alaihi min dalik.
dengan rekayasa atau ikhtiar sing kamu lakukan. Wa murad bil habail kue duwe tampar iku adillatul Quran iku boro dari Quran Allah ihatu kang ketok la ihal ketara banget wa hujjah lan boro hujjah Quran Allah ihatu kang ketok. Jadi Quran itu hanya bisa difahami bagi orang yang ketika mendengar itu berpikir tenanan. Limangkana lahu qalbun, memang hatinya hanya untuk mendengarkan apa? Quran. Au al-qasam'a wa huwa syahid, dia fokus mendengar. Mane Sayyid Abdul Haddad itu meritik betul nek ana wong ngaji kilatan. Kok terus mau diriwati tok enggak dia apa? Paham. Nah, di antara pesannya Imam Satibi, pesan Imam Satibi, kenapa kita pakai kitab Satibi? Karena begitu bangganya mulai Bapak Kulo, Mbak Dula, Mbak Arwani, sedangkan Mbak Nur, sedangkan bangga ke kitab Satibi. Itu sih jadi Faidul Barokat itu hakikatnya di kitab Satibi. Sebenarnya sama dengan sarah-sarah ini yang dipakai di Mekah, di Medina, di sarah di sofa visi. Terus di era modern disari lagi kitab ini. Ini terakhir itu ketua lajnah penerbitan Quran di Mekah Medina. Sebenarnya ini Qadhi Abdul Fattah. Rafisul Lajnati Murajaatil Mushaf. Yang era modern di sarah ini. Kalau di Indonesia ya kita di Arwani di atas Faidul Barokat. Nah, cuma Faidul Barokat hanya menitik beratkan ke sisi-sisi sabha, sisi bacaan loh. Nah, yang sarah ini yang saya bawa ini juga cerita tentang ma'ani Quran. Nah, di antara target Quran kata kitab ini wa ba'du fahabluwahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbil. Ini Quran, ini kitab Allah. Ini tali hubungan antara kita dan Allah. Dan kalau kamu punya musuh, hadapi dengan Quran ya. Kamu kalau punya musuh, hadapi dengan Quran. Fajahid bihi. Ya, ayo baca bareng-bareng fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadkan. Baca 3 kali. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadkan. Balik. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadkan. Ternyata maknanya jihad dengan Quran itu artinya kita mengalahkan musuh dengan argumentasi-argumentasi yang ditanamkan Al-Quran. Ya, memiliki jelas kalau bagian dari itu. Kalahkan musuh dengan Al-Quran bihujajihi wa barohinihi. Apa bihujajihi wa barohinihi. Jadi tidak dengan kita keras pakai senjata, kita membunuh musuh pakai senjata. Kecuali di medan perang. Kalau medan perang kan musuh ingin membunuh kita. Kalau kita tidak membunuh kan kita terbunuh. Jadi keliru kalau orang pakai teori kekerasan lewat Nabi itu keras-kerasnya Nabi itu hanya di perang. Kalau perang kan memang fair, apa? Fair kan, karena kalau udah bunuh dibunuh. Tapi nak musuh turu kepatahin itu kan enggak fair. Nah, ya kalau kalian ini wajah hidruki bi hujajihi wa adillatihi wa barohini. Ini jelas tentang cara apa? Bi hujajihi wa adillatihi wa barohini. Saya beri contoh begini. Kalau untuk orang jadi presiden, orang untuk jadi apa? Itu kan ada kualifikasinya. Daftar KPU diterima karena kesehatannya cukup, logikanya cukup, EQ-nya cukup, persyaratan warga negara Indonesia terpenuhi, semuanya terpenuhi, termasuk sehat rohani dan jasmani. Nah itu kalau untuk calon presiden, menteri, RT, RW semuanya harus memenuhi kualifikasi. Nah akhirnya terus orang berpikir itu hanya untuk jadi presiden, jadi ketua RT, ketua RW, apalagi untuk jadi Tuhan, untuk menjadi Tuhan. Dan faktanya orang-orang kafir Mekah itu menuhankan Lata, Uzza, beberapa ada yang menuhankan makhluk, ada yang menuhankan Isa, menuhankan Fir'aun, menuhankan Namrud. Jadi Quran turun itu sudah ada sekian orang yang menuhankan makhluk, mulai yang menuhankan Fir'aun, Isa, menuhankan siapa? Namrud. Kalau orang Mekah menuhankan apa? Lata, Uzza, Hubal, dan sebagainya. Ketika Quran datang itu pakai logika yang luar biasa. Yaitu yang awal juz 6 ini saya mohon karena ini pondok Quran dibaca bareng-bareng di kiranya. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, kata Allah. Enggak apa-apa, itu semua kamu Tuhan kan enggak apa-apa, kata Allah. Tapi coba tunjukkan ke kami. Ara'aitum itu kalau bahasa Arabnya akhbiruni.
Apa? Coba saya kasih tahu gak tahu. Ara'aitum ma tad'una min dunillah. Aruni ma dakhalaku minal ardi. Kalau itu kamu Tuhan kan, kualifikasinya gampang kok kata Allah. Ma dakhalaku minal ardi. Apa mereka punya reputasi bikin bumi? Kamu tahu kan Fir'aun lahir di bumi, Isa lahir di bumi, Namrud lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahir di bumi kemudian menuhani bumi? Yang namanya Tuhannya bumi ya setidaknya yang bikin bumi, jangan lahir di bumi. Nah, ini persyaratan jadi Tuhan itu harus apa? Maka kholaku minal ardi. Kalau kamu ngaku Tuhan ya punya reputasi lah. Reputasinya apa? Dimulai ikut menciptakan bumi. Jadi kalau nuhani bumi ya harus menciptakan Aruni maka kholaku minal ardi. Amlahum syirkun fis samawati. Allah itu saking mencibir mereka itu bilang syirkun. Ya setidaknya jadi Tuhan tuh kalau pas saya menciptakan langit turun kan, atau syirkun itu berkontribusi. Gawe langit ramelok, di bumi ramelok, ngerti-ngerti jadi pengiran. Oh ya, gawe pondok ramelok terus cucu jadi kiai. Nah itu sudah jalan pintas jadi mantu, ini masalahnya urusan pengiran. Paham? Ini urusan apa? Pengiran, raiso itu. Nah, artinya Quran itu begitu kampanye secara rasional. Kalau nuhani bumi ya yang menciptakan bumi, kalau nuhani langit yang menciptakan langit. Jadi Pak Aruni, maka kalau menal ardi, amlahum syirkun fis samawati. Dulu pernah ada orang namanya Jubair bin Mut'im, punya anak Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu orang paling cerdas di Mekah, sampai jadi negosiator di Asra Badr, tawanan Badr. Itu ketika dia mau negosiasi dengan Nabi untuk membebaskan tawanan Badar, datang ke Madinah, Nabi pas baca surat Wat-Tur wa Kitabim Masruhil Rokim Mansur wal Baitil Ma'mur was-Saqfil Mas, itu Nabi alami kemana? Alami beliau pas sholat maghrib baca ini. Si Jubair bin Mut'im ini dengar ketika Allah mengadili mereka secara argumentatif dan tidak dengan kekerasan fisik. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kok kamu menuhankan Isa, menuhankan Namrud, menuhankan Fir'aun, menuhankan itu semua? Apa mereka tanpa pemula? Kalau Fir'aun Tuhan, lalu mbah-mbahnya Fir'aun yang menuhani siapa? Tuhannya datang terlambat, kan ada tanggalnya semua. Fir'aun ada tanggal lahirnya, ada aktenya. Artinya diketahui dia anaknya siapa, cucunya siapa, buyut-buyutnya. Lalu kalau Fir'aun pertama yang jadi Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Terus amhumul khaliqun, ya gini saja kata Allah, kalau mereka ngaku Tuhan, laporkan ke saya, prestasinya apa? Am khalaqus samawati wal ardh. Ya yang namanya jadi Tuhan ya pernah gawe langit bumi lah, masa jadi Tuhan terus lonong. Jadi presiden aja besok. Wah, itu Jubair bin Mut'im enggak sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kira-kira gini bahasa Arabnya, ya Muhammad matarok tali akli nasihat. Ayat tadi menghabisi saya, memang enggak mungkin Tuhan selain Allah. Artinya argumentasi itu menjadikan orang kafir sadar, enggak mungkin lah Namrud, Isa, siapa tadi, Fir'aun itu Tuhan, karena enggak punya reputasi khalaqus samawati wal ardh. Ini namanya mengalahkan musuh dengan barohinul Quran. Jadi siapapun yang baca Quran itu akan tahu bahwa selain Allah memang nggak layak jadi Tuhan. Tapi masalahnya makanya ini kan saling menguatkan ya. Ada orang yang menekuni makhraj di monggo itu bagian dari khidmah Quran. Tapi harus yang ada yang menekuni makna. Karena Quran ini diturunkan kul falillahi hujjatul baligh. Dan aku urusi lafaz itu kan nggak mewakili al-hujjatul baligh. Dan Quran jelas ngendikan kalau ini mengalahkan musuh itu fajahidhum bi, apa? Fajahidhum bi. Kalau mengalahkan musuh itu berperanglah, bermusuhanlah dengan cara argumen taktik yang dibangun oleh Al-Quran. Itu tadi misalnya untuk menjadi Tuhan, itu Allah fair, nggak apa-apa. Selain saya kamu Tuhan kan nggak apa-apa kata Allah. Tapi aruni madakhoraku minal ardi amlan musyidul besar. Tapi tunjukkan prestasinya apa? Jadi kemana nak nyai bodoh kafe tuh kutu kafe dia, cuci ini ralanya ya lucu kan kayak gitu. Ono kualifikasi. Ya la qalbin ya qalbi